Nah, sekarang kalau tipe-tipe digital marketing itu ada banyak banget ya. Jadi, kalian nggak harus seorang expert di semua bidang digital marketing karena it's a lot. Banyak banget hal-hal yang harus dipelajari dan sebetulnya nggak mudah juga untuk bisa menguasai semua hal dalam digital marketing. Mana nih yang mau kalian tekuni ya kan, karena digital marketing itu banyak banget, nggak cuma satu, nggak cuma dua ya kan, tapi ada banyak banget dan luas banget juga. Kita mulai aja menggunakan POEM framework. Artinya dalam digital marketing itu ada media yang berbayar, paid, ya kan, ada media yang kita miliki atau own, dan juga ada media yang earned. Artinya kita tidak bayar, kita tidak miliki, tapi kita dapatkan. Nah, kalau misalnya paid itu contoh misalnya iklan Facebook, iklan Instagram, iklan Google, iklan LinkedIn, pokoknya semua yang berbentuk iklan yang memang kita bayar. Nah, biasanya kita menggunakan paid media kalau misalnya kita mau reach orang-orang yang tidak kita kenal. Artinya kita nggak peduli demografiknya seperti apa, kita hanya mau menyampaikan informasi mengenai bisnis kita ke khalayak luas. Itu biasanya kita menggunakan yang namanya paid media. Nah, kalau misalnya owned media itu, contoh misalnya website, newsletter kita, blog, terus kemudian social media presence kita, account Instagram kita, account TikTok kita, dan lain sebagainya. Pokoknya semua jenis media yang kontrolnya itu berada di tangan kita, di tangan si bisnis tersebut. Nah, biasanya own media ini ditujukannya bukan untuk orang-orang yang nggak jelas demografiknya, tapi memang demografiknya udah lebih mengkerucut. Contoh misalnya memang orang-orang yang udah tahu informasi mengenai produk atau bisnis tersebut dan dia mau mempelajari lebih dalam, baru dia akhirnya visit ke website si bisnis tersebut atau account Instagramnya si bisnis tersebut. Nah, kalau misalnya earned media itu contohnya misalnya testimonial, misalnya kamu beli sesuatu gitu kan di Instagram atau lewat TikTok, and then kamu post foto barangnya di Instagram sendiri atau di TikTok sendiri, terus kemudian kalian tag si bisnisnya. Nah, bagi si bisnis tersebut, konten yang kamu tag itu, yang kamu upload itu adalah earned media, ya kan? Artinya si bisnis tersebut nggak punya kontrol nih mengenai si konten tersebut, ya kan? Karena kontrol penuhnya berada di tangan kamu. Nah, dalam digital marketing itu udah pasti 3 komponen utamanya adalah 3 hal ini, ya kan? Cuman mungkin dari masing-masing komponen tersebut pasti ada beberapa tipe media yang nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, ada cukup banyak. Yang pertama ada yang namanya search engine optimization, ya kan? Artinya gimana caranya kita bisa mengoptimalkan website kita sehingga website kita itu semakin kelihatan, semakin visible di Google atau di Bing atau di search engine lainnya. Karena udah pasti kalau misalnya kita nge-search sesuatu nih, contoh misalnya kita nge-search kursus remote work di Jakarta, ya kan? Biasanya pasti kita ngeklik website-website yang berada di page pertama, ya kan? Jarang banget kita ngeklik di website-website yang berada di page keempat, page kelima. Nah, kenapa sih website-website ini bisa muncul di page pertama? Itu karena memang websitenya itu sudah dioptimalkan, sudah SEO friendly. Terus kemudian ada search engine marketing. Search engine marketing ini beriklan menggunakan search engine, artinya kita bisa bikin bisnis atau produk kita itu muncul di halaman pertama. Cuman bedanya kalau sama SEO adalah kalau SEO itu organik, kalau misalnya SEM itu atau search engine marketing itu berbayar. Artinya kita memang mengeluarkan biaya atau budget untuk mengiklankan website atau produk kita agar produk kita itu masuknya di halaman pertama. However, kalau misalnya di Google atau di search engine lainnya, biasanya kalau memang dia itu iklan, pasti akan muncul sebuah informasi atau sebuah statement yang menjelaskan bahwa memang ini adalah sebuah iklan. Jadi orang-orang udah pasti tahu ini tidak organik, ya kan? Itu pasti berbayar. Terus kemudian ada content marketing, artinya kita menggunakan konten untuk mempromosikan produk atau bisnis. Itu bisa berupa konten tulisan seperti blog post misalnya, atau juga konten-konten lain seperti misalnya audio konten atau misalnya video konten marketing. Lalu yang keempat, yang paling populer atau yang pasti kalian minimal udah nggak asing lagi, yaitu social media marketing, yaitu menggunakan media sosial untuk mempromosikan bisnis atau produk kita, entah itu lewat Instagram, entah itu lewat Facebook,
Facebook, lewat TikTok, lewat LinkedIn, dan lain sebagainya. Lalu email marketing ini juga pasti kalian masih suka dapat dari Tokopedia atau mungkin dari Gojek atau mungkin dari platform e-commerce lainnya. Newsletter yang dikirimin ke email kalian itu udah pasti adalah bagian dari email marketing, yaitu menggunakan email untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan sebuah informasi mengenai produk kalian, mengenai bisnis kalian, atau bisa juga hanya sebatas untuk berinteraksi dengan konsumen kalian. Kemudian ada mobile marketing juga, yaitu mempromosikan sesuatu menggunakan SMS. Kalau misalnya kalian suka dapat SMS dari Telkomsel, atau enggak misalnya kalian suka dapat SMS dari BCA dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari mobile marketing. Lalu ada marketing automation juga. Marketing automation itu kalau misalnya kalian buka suatu website, terus kalian berinteraksi dengan yang namanya chatbot, itu namanya marketing automation. Terus kemudian ada influencer marketing juga, artinya kita bekerja sama dengan seorang influencer atau seseorang yang memang memiliki jumlah followers yang banyak, jumlah engagement yang cukup tinggi untuk mempromosikan produk atau bisnis kita. Dan ada juga video marketing, yaitu menggunakan media video untuk mempromosikan sesuatu, dan penempatannya itu macam-macam ya, bisa di YouTube, bisa di Instagram, bisa di Facebook juga, bisa di TikTok juga, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir adalah affiliate marketing, yaitu menggunakan sistem afiliasi. Jadi nggak harus kita bekerja sama dengan seorang influencer, kita bisa bekerja dengan orang-orang yang mungkin followersnya cuma ada 10, cuma ada 5 ya kan. Cuman yang kita berikan terhadap mereka adalah komisi. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk reach customer baru.